أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Melanjutkan bacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dari Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita baca syarah kitab Al-Isyraqatus Tsaniyah di Syarh Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah i'dad Syekh Hisham Kamil Al-Hamid Asy-Syafi'i Al-Azhari. Qala al-muallif rahimahullah باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bab tentang imamahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kain yang dililit di kepala, kayak habaib pakai. Itu sunnah. Ada orang mengatakan itu orang Buddha atau orang Hindu kayak gitu. Itu tidak benar. Ini hadisnya ada dalam Sunan Imam Tirmidzi kita Asy-Syama'il. Kalau ada yang mengatakan itu apa pakai begitu, ada di YouTube. Orang ngomong katanya itu orang Hindu, orang Buddha, pakai begitu. Dilihat kepala. Itu sunnah. Ini hadis kita baca. Bab ma jaa fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam بسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن حماد بن سلمة وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وقيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء رواه الترمذي وقال حسن غريب. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabir berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah, masuk Makkah. يصف الصحابي الجليل هيئة دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة يوم فتحها في 20 من رمضان منتصرا فرحا بدخوله الأرض المباركة المقدسة بلا حرب ولا دماء وكان يرتدي عمامة على رأسه الشريف لونها أسود وهذا لا ينافي أن البيضاء أفضل. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sahabat sedang mensifati ketika Rasulullah masuk kota Makkah dalam Fathu Makkah pada 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Makkah dengan senang, memasuki bumi yang suci yang membawa keberkahan. Tidak ada peperangan, tidak ada pertumpahan darah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Makkah dalam keadaan memakai imamah, yartadi imamatahu ala ra'sihi syarif, pakai imamah dililitkan di kepala, launuha aswad, warna imamahnya apa? Hitam, saudaun. Wa hadza la yunafi anna al-bayda afdal. Tapi ini tidak meninggalkan, tidak menafikan kalau putih lebih utama. Jadi boleh pakai hitam, tapi putih lebih baik. Hitam boleh, putih lebih baik. Maka kita lihat para habaib dari ulama Yaman pada pakai itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidah. Laqad labisa ar-rasul al-imamah as-sauda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad labisa al-imamah as-sauda jami'u khulafa'id daulah al-Abbasiyah. Pada khalifah Abbasiyah itu semuanya para khalifah memakai imamah berwarna hitam. Ya, laqad labisa al-imamah as-sauda jami'u khulafa'id daulah al-Abbasiyah tahun 1332 sampai 656 Hijriah. Jadi makainya imamah hitam. Ya, itu. Ya. Siapa saja yang memakai imamah berwarna hitam,
labisa adadun min as-sahabati al-imamah as-sauda. Para sahabat siapa saja memakai imamah berwarna hitam, minhum Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib, wa Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa lagi? Wa labisa Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib imamatan wa thiyaban sauda, bahkan pakai baju hitam. Ya, ini para sahabat yang menggunakan imamah berwarna hitam, artinya boleh, tapi putih lebih utama. Jadi apa yang kita bisa ambil faedah daripada hadis ini? Jawazul lubsil imamah as-sauda wa thiyab as-sauda. Boleh menggunakan imamah yang berwarna hitam dan menggunakan pakaian yang berwarna hitam. Yang kedua, al-imamatul bayda warada annaha afdal min as-sauda. Ada hadis yang menyatakan bahwasannya menggunakan imamah berwarna putih lebih afdal, lebih utama. Pakai imamahnya sunnah. Ya, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh hitam, tapi warna putih lebih utama. Wa bihi qala haddatsana wa bihi qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Musamir al-Warraq an Ja'far ibn Amr ibn Harith Hurayth an abihi qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu 'ala al-minbari wa 'alayhi imamatan sawda'u wa 'alayhi imamatun sawda' rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, ya, Hurayth mengatakan ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu 'ala al-mimbar, berkhutbah di mimbar, wa 'alaihi imamatun sauda, dan di kepalanya menggunakan imamah yang berwarna hitam. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud wa Tirmidzi di Sahih. Jadi orang yang mengatakan memakai imamah itu mengikuti orang Buddha, orang Hindu, tidak benar pernyataan itu. Tidak baca kitab ini, tidak baca hadis riwayat Imam Muslim, tidak benar. Ya. Haddatsana wa bihi ilaihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan wa Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi'un an Musawir al-Warraq an Ja'far bin Umar wa Ja'far bin Amr bin Hurayth an abihi an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas wa alaihi imamatu sauda. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. هذا الحديث تأكيد على ارتداء الرسول الإمامة السوداء. Ini hadis menegaskan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan imamah yang berwarna hitam. Jadi hadisnya banyak, jalurnya banyak, tidak hanya satu hadis saja. Tapi banyak hadis ini menguatkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah menggunakan imamah yang berwarna hitam. Faqad ra'ahu as-sahabi wa huwa yakhutubu wa qad ra'ahu as-sahabi wa huwa sallallahu alaihi wasallam yakhutubu 'ala al-mimbar 'inda babil Ka'bah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah melihat sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar 'inda babil Ka'bah, di depan pintu Ka'bah. Wa qila, dan dikatakan lam yakun hunaka mimbarun. Ada yang mengatakan di Ka'bah itu belum ada mimbar. Lam yakun hunaka mimbar indal Ka'bah bal waqafa ala babiha. Ada yang mengatakan Rasulullah berhenti di pintu Ka'bah. Pernah ya kalau lihat lagi orang-orang pengen nyium Hajar Aswad, biasanya askar itu berhenti di pintu Ka'bah. Ya, pernah lihat ya, askar tuh. Nah, ada yang mengatakan bukan di mimbar karena dahulu tidak ada mimbar, tapi waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala babil Ka'bah, depan pintu Ka'bah berdiri dan berkhutbah di sana. Menggunakan imamah sauda, imamah berwarna hitam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, lam takun imamatuhu sallallahu alaihi wasallam kabira. Yu'di ar-ra'sa yu'di ar-ra'sa hamlaha. Jadi kata Ibnu Qayyim, imamahnya Rasulullah itu tidak besar. Artinya kalau kebesaran akan memberatkan kepalanya.
tidak juga kecil. Wala saghiratan, tidak kecil ketat begitu. Taksuru an wiqayatir ra's, justru malah bisa tidak menjaga kepala, ya. Tapi sedang-sedang saja, kata siapa? Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, ya, itu. Apa faedahnya? Yang pertama, al-imamatu sunnatun fis salati wa ghairiha litajammuli. Imamah adalah sunnah dalam salat dan di luar salat. Silakan, ya. Biasanya yang pondok-pondok yang habaib biasanya sunnah tuh daripada pakai imamah, dilihat enak rapi, ya, itu. Nanti mudah-mudahan kita bisa panggil, ya, para habib bisa sini, kita minta ijazah pakai imamah, biar semuanya pada bisa pakai imamah. Mudah-mudahan, ya, kita bisa panggil. Tapi beli dulu imamahnya, selain yang penempang panjang tuh beli dulu. Ntar kita minta ijazahnya. Ada ijazah pakai imamah. Ya, kalau saya belum punya ijazah imamahnya. Kalau kitabnya sudah punya sanad kitab, tetapi kalau pakainya belum punya. Nanti mudah-mudahan kita bisa panggil, ya, kita bisa minta ijazah sampai diajarin bagaimana cara dipakaikan kita imamah. Kan bagus banget ya, Darul Arab pakai imamah semua, ya, masya Allah, ya. Mudah-mudahan. Ya. Sunnah fi salati wa ghairiha litajammul, untuk memperindah. Jawazul lubsil sauda fil khutbah, boleh ketika berkhutbah menggunakan imamah berwarna hitam. Wa bi ilaihi qala haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Yahya bin Muhammad al-Madani an Ibn al-Aziz bin Muhammad an Ubaidillah bin Umar an-Nafi' an Ibn Umar an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifayhi. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. رواه الترمذي وقال حسن غريب. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tamma, kalau sudah selesai pakai imamah, sadalah menguraikan. Biasanya kalau imamah di awalnya ada pakai, dimulai ada awal ada ujungnya. Ini kalau imamahnya, ya, awalnya sudah dimulai, ada yang langsung dibuntutin di belakang. Jadi ada yang sudah dibuntutin, nanti di akhir juga bisa jadi namanya uzbah. Namanya apa? Uzbah. Jadi dikatakan setelah iza atamma sadala imamatahu. Kalau sudah sempurna, Rasulullah menguraikan buntutnya. Sadala imamatahu baina katifaihi, di antara bahunya. Di tengah-tengah, ya, antara bahunya. Wa qala Nafi wa kana Ibnu Umar yaf'alu dzalika. Abdullah bin Umar, anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, melakukan hal demikian. Hadzal hadits fihi idafatun wa hiya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaliful imamah ala ra'sihi syarif. Ini tambahan lagi dari yang menguatkan kalau Rasulullah memakai imamah. Jadi tidak hanya satu hadis saja, banyak hadis, banyak turuk yang menyatakan, banyak tarik-tarik jalur hadis yang menyatakan Rasulullah menggunakan imamah. Intinya Rasul menggunakan imamah sunnah. Ya, jadi kalau ada orang kayak gitu jangan diledek, malah justru dosa. Yang mencela sunnah itu dosa. Mencela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa orang mencela sunnah, bahkan menghinanya. Apa itu? Orang muda pakai gitu kan, lihat begitu. Lihat televisi begitu. Itu sampai mencela, di YouTube disebarkan. Ya, mudah-mudahan taubat orang tersebut, ya, bisa membalikan perkataannya, membenarkan perkataan yang sudah dia salah dalam menuduh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa yurkhi tarafaha al-a'la aw asfal. Terkadang yang diturunkan yang awal, yang ujungnya pertama. Terkadang yang terakhir. Jadi tergantung. Ya, itu. Yang diulurkan di belakang itu ada uzbah, namanya buntutnya. Itu yang terakhir. Ya, kalau Nabi udah bisa, ya, sudah habis tenang. Wa yurkhit tarafain ma'an, atau terkadang dua-duanya diulurkan. Terkadang dua-duanya diulurkan, terkadang satu aja, yang ujung awal atau yang akhir. Ya. Fayasilani ila katifi, sampai kepada bahunya. Wa tarfun disamma uzbah. Ujungnya dinamakan uzbah.
ujungnya, ujung atas atau ujung bawah namanya apa? Ya, uzbah. ثم ذكر الصحابي عددا من الصحابة يلفون الإمامة مع إرخاء العزبة فدل ذلك على أنها سنة اقتدوا بها. Jadi disebutkan para sahabat, banyak daripada sahabat mengulurkan imamahnya, ya, mengulurkan uzbahnya. Jadi ini menyatakan bahwasannya para sahabat melakukan sunnah Rasulullah dengan mengulurkan buntutnya, uzbah. Tapi yajuzu lubsul imamah min ghairi uzbah. Boleh pakai imamah enggak pakai buntut. Kadang-kadang kita lihat habaib ada yang enggak pakai buntut. Ya, namanya uzbah, kita pakai uzbah. Ada yang pakai, ada yang satu, ada yang dua. Ada yang taruh di kanan, ada yang taruh di kiri. Ya, nanti kita lihat di sini. Ikhtalafa ayyuma afdal. Ini iktasara ala uzbatin wahidah. Mana lebih utama kalau kita hanya bisa pakai satu uzbah saja? Apakah di sebelah kanan atau sebelah kiri? Faqila al-yamin tabarukan. Ada bilang kalau ada satu ditaruh di sisi kanan. Waqila al-yasar liqurbiha min al-qalb. Ada yang bilang taruh sebelah kiri karena dekat dengan hati. Silakan dua-duanya. Wa aqallul uzbah 4 asabi'. Paling sedikit panjangnya uzbah itu 4 ruas jari. Ya, hitung aja dari panjang imamahnya ruas 4 jari. Itu paling sedikit. Buntutnya paling sedikit. Dikatakan aqallul uzbah 4 asabi', 4 ruas jari. Wa bihi qala hadatsana Yusuf bin Isa qala hadatsana Waqi qala hadatsana Abu Sulaiman wa huwa Abdurrahman bin Ghasil an Aqrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas wa alayhi isabatun dasma'u. Ya, ad-dasma' ya. Di sini dikatakan Zakar Ibn Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Masjid Madinah Al-Munawwarah. Wa kanat akhir marratin. Ketika itu akhir Rasulullah berkhutbah sebelum wafatnya di mana? Madinah. Wa kanat akhir marratin yas'udu fiha al-minbar fi marad mautihi sallallahu alaihi wasallam, di akhir kematian baginda Rasulullah wa qad marada fi Safar 22 Safar tahun 11 Hijriah. Wa kanat ala ra'sihi al-imamah wa biha dahn asy-sya'r. Jadi pakai imamah tapi rambutnya juga menggunakan minyak rambut. Rasulullah rambutnya rapi, pakai minyak rambut juga. Wa qad lataqat al-imamah bih. Terkadang tercampur tuh minyak rambutnya dengan imamahnya, terkena. Ya, karena beliau pakai minyak rambut. وقد ذكر البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالأنصار والاهتمام بشأنهم. ويستفاد من الحديث كان الرسول يقصر من دون الشعر إكراما وتحسينا له. Disebutkan dalam hadis bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menggunakan minyak rambut. Ya, itu kemarin kita bahas tentang minyak rambut ya. Kita bahas. Jadi jangan rambutnya acak-acakan yang rapi. Memang rambutnya panjang tapi rapi, ini nggak pernah disisir. Sengaja lagi model sekarang, gaya bangun tidur anak muda. Rambutnya dimonyong-monyongin tuh katanya. Ya jadi ya. Itu ya. Itu. Maka ikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab Syama'il, kitab bagaimana menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita makin cinta, makin mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu mana yang sunnah, mana yang kagak. Jangan orang kata ini bukan sunnah padahal sunnah. Naudzubillah, naudzubillah kita mengiyakan. Yang ngomong ustaz tuh. Padahal ini dalam kitab, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan banyak sekali riwayat yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai imam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.